Pemirsa, selamat siang. Di kesempatan ini saya berada bersama-sama dengan Bapak Albert Lololau. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, bagaimana kabar? Sehat. Ya, selamat Natal, tahun baru. Kita lihat Bapak semakin segar. Amin, amin, amin. Ya. Bapak, aktivitas hari-hari ini apa-apa saja setelah Bapak kembali menikmati di... Jadi baik Pak Peter, setelah saya tidak terpilih lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang, maka tentu ruang lingkup saya sangat terbatas, dalam artian bahwa sekarang saya lebih dominan untuk mengurus keluarga, mengurus cucu-cucu, antar jemput ke sekolah. Dan secara jujur saya mau katakan bahwa saya diberikan satu tanggung jawab besar, ya, yang semula saya tidak pernah duga, Pak. Apa itu, ya. Pak? Saya telah diberikan kepercayaan oleh Ketua Umum dan Presiden PADI Partai Amanat Demokrasi Indonesia untuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Dan karena itu dalam waktu yang relatif menurut saya masih singkat, baru 1 bulan lebih, saya terus berusaha untuk membentuk Dewan Pimpinan Daerah, ya, di masing-masing kabupaten kota. Dan puji Tuhan sampai dengan saat ini sudah terbentuk 12 Dewan Pimpinan Daerah Partai PADI di Provinsi NTT. Dan juga selain Dewan Pimpinan, selain Partai PADI, ada organisasi sayap. Organisasi sayap dari PADI? Dari PADI yang memang sejak lahirnya PADI waktu itu, dan organisasi ini adalah organisasi Jaringan Wartawan Indonesia yang disingkat JWI. JWI, oke. Jadi kebetulan saya juga diminta untuk sementara merangkap, baik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PADI NTT, juga sebagai Ketua JWI Provinsi NTT. Wow. Nah, karena itu tugas ini saya harus kerjakan meskipun sangat berat, tapi namanya politik ini kita harus laksanakan. Terima. Politik ini harus kita lakukan dengan ceria, ya. Ya. Dan kita harus punya semangat. Politik harus ada semangat, Pak. Kalau tidak semangat, jangan coba terjun di dunia politik. Oh gitu ya. Karena politik kan semangat, kerja keras, ya, dedikasi, loyalitas. Nah, itu yang saya tekankan kepada teman-teman Dewan Pimpinan Daerah atau DPD yang sudah saya bentuk, bahwa ketika dipercaya menjadi pimpinan DPD harus bekerja keras. Nah, begitu, untuk melakukan konsolidasi dalam rangka pembentukan Dewan Pimpinan Kecamatan maupun Kelurahan dan Desa. Karena itu menjadi sasaran akhir daripada partai ini. Selain misi kita utamakan orang-orang yang terkecil, orang-orang petani, nelayan, itu peternak, buruh, itu yang menjadi impian dari partai, bagaimana untuk kita merangsang program-program yang dalam rangka memberdayakan mereka ini. Oke. Begitu. Pak, izin bertanya, apa sih yang memantik atau menarik simpati yang sebenarnya tadi dikatakan bahwa ya sudah di usia seperti begini menikmati, tetapi yang mendorong untuk menerima tanggung jawab besar ini apa sih sebenarnya? Jadi pertama begini Pak Peter, saya didatangi oleh seseorang dengan lebih dahulu menelpon saya, Pak, saya ada perlu. Saya tanya perlu apa, nanti saya datang di rumah baru saya sampaikan, Pak. Jadi ketika dia datang di sini, dia sampaikan bahwa saya diminta untuk mencari seseorang untuk memegang partai PADI di tingkat provinsi sebagai ketua DPW. Menurut dia ada sudah beberapa tokoh politik yang dia kenal,
yang ingin untuk memegang partai ini. Dan setelah dia keliling-keliling diskusi bersama beberapa tokoh politik dan keluarganya, mereka merekomendasikan saya. Oh. Mereka kasih saya nomor HP di dia, kemudian dia telepon saya, akhirnya kami ketemu. Jadi waktu itu saya bilang begini, Pak, saya minta waktu untuk berpikir karena begini, memimpin partai tingkat provinsi tidak gampang. Kita harus ekstra kerja keras. Apalagi yang topografi Nusa Tenggara Timur. Kita harus punya waktu, kita harus punya dana yang cukup untuk kita terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah ini yang saya minta supaya kasih saya waktu. Jadi berjalan waktu 4 hari kemudian dia kembali menelpon saya. Kemudian dia kasih nomor HP dari ketua umum sekarang ini. Dia bilang, Pak tolong telepon ya supaya Pak bisa yakin. Tapi juga saya tidak langsung telepon. Masih renungkan karena harus diskusi dengan istri, dengan beberapa keluarga saya yang dekat, kemudian teman-teman politik yang hobinya di dunia politik. Kita harus berdiskusi karena saya ingin agar saya dibantu. Kalau tanpa bantuan dari orang lain tidak mungkin lah. Jadi sudah 2 hari kemudian saya bel Pak Presiden sekarang ini. Lalu beliau bilang, Pak, jawaban yang paling membuat saya langsung iya itu ialah, Pak, tidak usah ragu-ragu. Silakan saja Pak berinovasi, berkonsultasi sekarang ya, membentuk DPD. Karena itu saya langsung jawab, oh siap. Nah, ketika saya sudah sampai ke kata siap, selesai itu langsung saya bergerak, Pak. Pak bisa bayangkan saya maraton pembentukan DPC itu dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTUB, Lumalaka, maraton Pak. Daratan Timur dulu. Daratan Timur, ya. Nah saya coba minta referensi dari beberapa orang, ya, untuk orang-orang yang kira-kira saya bisa pakai. Mereka kasih referensi dan kemudian saya hubungi, saya telepon, ya bagaimana kesiapan mereka, mau tidak. Tapi saya kasih syarat. Kalau mau jadi ketua DPD harus ke situ. Ya, kita baru memulai, belum ada dananya. Kalau partai ini sudah eksis, sudah ada anggota DPR, ada macam-macam bantuan lah. Tapi ini kan kita baru, jadi kita harus rela berkorban. Butuh energi. Ya, harus rela berkorban. Kalau tidak demikian, bagaimana kita bisa urusin partai? Bisa kokoh. Ya, tuh. Jadi berjalannya waktu selain Daratan Timur, Rotendao, Saburajua, Sika, Ende, Ngada, Magekeo itu sudah terbentuk. Nah, kemudian selain padi, juga jaringan hortaun Indonesia sudah terbentuk di 8 kabupaten kota. Nah ini rencana tanggal 4 sampai 5 Februari itu kongres padinya di Jakarta. Oh iya. Ya, kongres padi. Bukan. Kongres JWI. Oh JWI dulu. Ya. Jadi, setelah itu baru kita deklarasi rencananya itu tanggal 7 di Jakarta. 7. Ya. Dan kita semua pengurus inti, ketua, sekretaris bendahara wajib ikut ke sana dengan biaya ditanggung seluruhnya. Oh, pada DPP. Biaya tiket, biaya penginapan segala macam difasilitasi. Ya. Jadi sekarang ini mulai beberapa hari saya sibuk untuk meminta, selain kita mendaftarkan diri ke panitia Jakarta dengan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, juga saya minta supaya mereka kirim data-data ke saya untuk, karena kita sudah lobby dengan beberapa agen tiket, ya, untuk mereka bisa membantu kami. Dan itu, dan setelah di Jakarta baru tanah itu dibayarkan, langsung dibayarkan pada mereka.
Kenapa DPP pakai cara itu? Karena mereka khawatir jangan sampai dananya dikirim, orang yang tidak datang. Tidak ikut. Begitu. Jadi ini satu cara juga saya kira lebih bagus, sehingga mulai dari awal kita mulai tertib. Ya, begitu. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Jadi tanggal 4 itu kita sudah harus ada di Jakarta. Pak Albert, terima kasih sudah menjabarkan semangatnya untuk mengembangkan besar untuk Partai Padi ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya roh dari Padi ini seperti apa sih sehingga khalayak bisa dapat memahami visi misi, moto, roh penggerak Padi ini? Jadi roh sebetulnya menurut saya, dan memang ini diarahkan dari Presiden. Yang pertama adalah semangat, gotong royong. Karena kita baru, kita harus bersemangat untuk gotong royong membesarkan ini dengan cara-cara yang tentu sudah lazim bagi partai politik yang lain juga. Terutama dalam segi organisasi, kita dituntut untuk segera bergerak konsolidasi pembentukan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Kecamatan, bahkan sampai tingkat desa dan kelurahan. Yang itu yang menjadi keinginan besar, visi besar daripada Ketua Umum Presiden untuk bagaimana kita memperkenalkan partai ini kepada masyarakat. Jadi itu dulu. Nantinya tentu semua partai punya keinginan ya pada satu saat, terutama di 2029 ini ya kita harus ikut pemilu. Nah, apalagi sekarang yang ada keputusan MK menyangkut dengan presiden threshold untuk mencalonkan presiden. Tidak harus pakai 4%. Iya, betul. Kita punya ambisi, Pak. Ambisi bahwa 2029 kami punya calon presiden. Apalagi calon DPR provinsi, kabupaten, kota, dan ini DPR pusat DPR RI. Ya. Dan saya yakin bahwa dengan cara kita yang terstruktur nanti, kami tidak kesulitan untuk mendapatkan kader. Saya sudah arahkan teman-teman untuk menetapkan seseorang jadi ketua DPC di kecamatan, harus jadi melihat reputasi dari orang itu, ya, kredibilitas seorang, dilengkapi dengan data-data pendukung. Misalnya dia itu bidang masalah seperti apa, punya basis massa atau tidak, ya itu mesti dilihat. Iya, dilihat jeli ya, diteropong betul, sehingga mereka yang kita pakai ini ada orang-orang yang berkualitas. Ya. Jadi katakanlah begini, Pak Peter, mulai sekarang kita tidak tunggu nanti 2029 pencalonan baru kita cari-cari orang. Nah sekarang kita pasang mulai mempersiapkan ya, kita kader kita. Bahkan untuk anggota DPR, bupati, wali kota juga seperti itu. Kita mulai rancang sekarang. Misalnya kita menentukan seseorang, kita harus persiapkan dia. Sehingga dia juga merasa bahwa oh saya pasti akan lolos dari partai ini. Jadi dia juga berusaha, bekerja keras mulai sekarang. Begitu. Jadi kita tidak tunggu nanti hari H baru kotong bercari caleg, ya akibatnya kan ya orang Kubang bilang raus salah kenal begitu. Tetapi betul-betul orang yang kita percayakan, orang yang punya berkualitas, integritas, ya, sehingga kita yakin kalau punya kapasitas, integritas, maka kursi itu pasti dapat, pasti akan diraih, Pak, dengan optimal, maksimal. Ya. Karena saya belajar sebagai politisi, saya belajar dari kegagalan berbagai partai politik, termasuk saya gagal di 2024 ini karena begitu. Partai sambaran sistemnya ya menetapkan orang ya tanpa melalui satu katakan survei gitu, elektabilitasnya. Nah kalau kita dari awal kita nanti kita menetapkan katakanlah Kota Kupang misalnya, tapi siapa yang kita mau taruh di situ sebagai ketua DPC, kita harus amati betul-betul
Ya, ya, ya. Sehingga mulai sekarang orang itu didorong terus, didorong, sehingga dia mempersiapkan diri dengan baik. Ya, betul. Jadi mungkin di tengah-tengah keluarganya dia bisa kasih tahu bahwa sekarang saya di Partai Padi, tapi saya juga dipersiapkan. Ya, sehingga mereka tahu, keluarga dia tahu bahwa ini orang pasti. Dan dia juga masih belajar sudah. Belajar sudah. Dia mulai beraktivitas sudah, sehingga masyarakat kenal, oh ini orang baik ya. Itulah kaderisasi sebenarnya. Tapi kalau misalnya hari H baru potong ambil dia karena persyaratan ya harus perempuan sekian persen ya, tapi ya kuota. Lalu akhirnya akibat daripada itu banyak partai gagal karena ya itulah yang saya bilang, orang Kupang bilang rausal kenato, hanya untuk memenuhi kuota. Oh gitu ya. Nah kami tidak. Partai Padi ke depan tidak seperti itu. Ya, komitmen ya. Ya komitmen. Kan mulai dari sekarang Pak kan persiapan. Jadi untuk menetapkan khususnya Dewan Pimpinan Kecamatan itu, saya tekankan mereka lihat dari kualitas di dapil itu. Mereka yang pernah bertarung di situ. Kualitas kuantitasnya. Ya, mereka pernah bertarung di situ dan hasilnya yang diraih seperti apa. Mereka itu yang perlu diamati dan ya kalau dapat istilahnya raih dialah indikator itu yang dipakai. Ya, supaya dia sudah dikenal luas, orang tahu bahwa dia gagal tetapi dia punya raihan suara cukup besar. Begitu. Oke. Pak Albert, pesan Pak Albert sendiri untuk seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur bahwa sudah resmi loh partai ini akan ada di 2029. Untuk para simpatisan yang mungkin mau bergabung, boleh bergabung dengan semangat yang tadi disampaikan. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa pada tanggal 7 Februari 2025 ini akan dideklarasikan Partai Amanat Demokrasi Indonesia yang disikap Padi. Yang kedua, bahwa dengan semangat yang boleh saya katakan menggebu-gebu, kami akan merancang ya semua struktur organisasi, mulai dari Dewan Pimpinan Daerah, Kecamatan, sampai bahkan desa dan kelurahan, sehingga demikian maka secara otomatis masyarakat desa tahu dan pergerakan partai ini, dan kali itu untuk kita menghimbau, mengajak mereka masuk sebagai simpatisan pendukung Partai Padi tidak sulit ya, gitu ya. Gitu. Dan saya harapkan, saya tekankan pada teman-teman Dewan Pimpinan Daerah yang sudah terbentuk, segera action langsung lapangan action. Dan hasil yang saya peroleh, informasi yang saya peroleh cukup bagus. Bayangkan contoh soal Kabupaten Kupang, Pulau Semau sudah terbentuk. Oh ya, puji Tuhan ya, terbentuk ya. Dan kebetulan mereka yang pegang di kecamatan itu, ya mereka punya ambisi juga untuk nantinya mereka besar di sana. Jadi mereka segera juga rancang menentukan mereka mulai ngurus di desa dan kelurahan. Mulai bergerak sudah. Begitu. Oke, sehingga saya ya tidak ragu-ragu mengajak seluruh komponen masyarakat Provinsi NTT pada saatnya mari bergabung bersama-sama dengan Partai Padi. Ya, Partai Padi adalah kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Ya, dan kita tahu bahwa seperti yang selalu dikatakan orang, ilmu padi ya makin berisi, makin melulu. Kami akan kerja dengan cara kami ya, yang tidak menyakiti hati masyarakat. Ya, mengajak masyarakat dengan cara-cara kami sendiri, sehingga masyarakat tergerak hati dengan tanpa kita menyakiti mereka. Ya. Saya bilang teman-teman, jujur saja Pak Peter, ke depan itu dengan adanya keputusan MK ini,
tidak ada istilah partai besar, partai kecil. Semua di anak. Semua sejajar. Semua Sejajar ya. Tinggal bagaimana cara-cara kerja kita di Perjuangan masing-masing. perjuangan masing-masing. Ya. Nah, itu. Oke. Wow. Terima kasih Pak Albert, pemirsa kita telah mendengar paparan dari Bapak Albert Lololau selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Ya, papan nama sudah ada Pak. Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan semangat filosofi gotong royong. Ya. Ini yang mengajak kepada kita semua untuk mari kita sama-sama mendukung, mendoakan agar semangat ini terus digelorahkan. Ya. Dan semangat ini tentu tidak bisa berjalan sendiri oleh para pengurus, tetapi harus ada topangan. Topangannya itu adalah masyarakat yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Karena itu yang mau bergabung menjadi simpatisan, menjadi anggota, welcome, dibuka ya. Dibuka. Kebetulan sekarang ini Pak Peter lagi musim hujan. Iya. Jadi pesemaian padi itu sudah dilakukan ya. Dan kita melihat meskipun baru sebagian tapi sudah mulai tumbuh. Sudah mulai tumbuh. Nah, ini yang kita harapkan, pertumbuhan persemaian ini akan terus. Jadi akhirnya menghasilkan benih padi yang unggul untuk dikembangkan terus menerus. Dan untuk pengukuhannya akan berlangsung di bulan depan. Ya, tanggal 7 kita doakan supaya bisa berjalan dengan baik. Kemarin kita berkomunikasi video call dengan Pak Sekjennya. Beliau harapkan untuk pelantikan ketua DPD seluruh NTT. Beliau ingin hadir bersama dengan Presiden. Jadi ini satu kebanggaan bagi kami. Kemarin saya bilang welcome Pak Sekjen, kami akan terima dengan senang hati. Kami bangga kalau Pak Presiden dan Pak Sekjen akan hadir melantik pengurus-pengurus Dewan Pimpinan Daerah. Yang mestinya itu kewenangan melantikan Dewan Pimpinan Daerah adalah di Dewan Pimpinan Wilayah. Ya. Tapi kami bersyukur kalau Pak Sekjen dan Pak Presiden hadir, itu lebih bagus melantik secara langsung sehingga pertama gaungnya besar dan semangatnya. Nah, demikian maka teman-teman DPD ini merasa kuat untuk segera action. Wow, keren sekali. Ya, kita mendoakan sehingga semua boleh dapat berjalan dengan baik. Saya yakin Pak. Dan perjuangan-perjuangan dari teman-teman yang sudah bergabung ini terus dikuatkan digelorahkan sehingga padi ini berkembang menjadi baik dan menghasilkan. Saya punya keyakinan Pak Peter bahwa padi ini akan bertumbuh subur bukan hanya di NTT tapi di mana-mana. Amin. Ya, semalam kita berkomunikasi dengan teman-teman dari Papua Pegunungan, Papua Barat. Mereka luar biasa di sana. Antusiasnya. Ya. Indonesia Timur. Tadi malam juga saya masih video call dengan Ketua DPW NTB. Wah, luar biasa. Kita saling memberikan support. Dibilang, waduh ini NTT dengan NTB ini tetangga dekat, nanti di Jakarta kita kopi bareng. Kita pokoknya memberikan dorongan. Saling mendukung Iya, saling mendukung. Ya sekarang ini tiap malam Pak Peter, kami langsung berkomunikasi baik dengan teman-teman DPD karena jaringan toh. Jadi enak sudah menyatu. Karena padi ini kan rumpun. Menyatu. Betul. Satu bibit padi Pak menghasilkan serumpun. Serumpun itu menghasilkan benih padi yang kemudian yang unggul dan kita sampaikan lagi. Begitu. Dan dinikmati oleh seluruh manusia. Iya. Percaya atau tidak percaya? Ini filosofinya demikian. Betul. Kenapa kita pakai nama padi? Karena kita tahu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidupnya tergantung di
makan minumnya dari padi, mengisikan beras. Lumbungnya di situ. Ya, begitu. Ya tanpa kecuali. Ya. Presiden saja masih makan nasi kan. Apalagi Itu datangnya dari itu dulu. Iya. Ya. Begitu. Pak Albert, izin, lokasi kantor padi di NTT di mana Pak Albert? Ya, Bisa disampaikan alamat? Untuk sementara di sini. Ya, Jalan Bakti Juang nomor 1. Jalan RT Bakti 12 Juang nomor 1 ya. RW 05 Kelurahan Ebo, Kota Kupang. Oke. Provinsi Nusa Tenggara. Supaya pemirsa bisa Ya. mungkin terdorong Ya. untuk bergabung boleh. Ya, Nomor silakan. handphone mungkin bisa. Ya, nomor handphone saya 0822 66 44 1361. Oke. Ya. Ya, itu Di nomor. papan nama sudah jelas Pak, semua sudah Ya. pasti situ. Yang ingin barangkali sekedar melihat atau melakukan Atau mau pertemuan, memperdalam, ya mungkin. silakan ya, kita welcome saja. Datang. Ini ruangan ini untuk kita berdiskusi. Diskusi kita ngopi. Ah, ini ada ngopi di sini. Kali Minum ngopi. Mohon Ya, maaf. pemirsa, kita telah ngobrol pintar bersama dengan Bapak Albert Lololaus selaku Ketua DPW Ya. Partai Padi yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kita percaya dengan semangat, dengan kekuatan, dengan roh visi misi yang telah dipaparkan tadi menjadi satu spirit kebangkitan untuk membawa padi ini berkembang besar di Nusa Tenggara Timur, bahkan kelak nanti di tingkat nasional melalui perwakilan rakyat yang nantinya akan berkompetisi dalam perhelatan di tahun 2020. Terima kasih Pak Albert, Sama-sama. Terima tambah kasih. sehat selalu ya. Sukses selalu Pak Albert dalam tugas, dalam karya. Ya. Tuhan memberkati. Nikmati Bapak. kopinya dulu, Pak. Siap. Ya. Kebetulan ini masih ada sisa-sisa